Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, untuk membela amalan bid'ahnya kaum sebelah memakai dalil bid'ah hasanah berdasarkan perkataan sahabat Umar bin Khattab dan perkataan Imam Syafi'i. Demikian juga sobat-sobat yang dilakukan oleh Gus Baha. Nabi ku ninggalo qiyamul lail di masjid, tapi Umar ngelakoni. Ketika Umar dibantah, ya Umar, kenapa anda sholat qiyamul lail secara berjamaah? Bukankah ini bid'ah? Tapi Umar ya enak, umpama iki bid'ah, ya bid'ah paling apik bid'ah iki. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolal, yang mesti sesat. Itu mastadomatu syariah, yang berhadap-hadapan dengan apa? Syariah. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat. Jadi bid'ah yang dolala itu yang istodam itu berhadap-hadapan. Ini hadis sahih. Ada sahabat setelah iktidal, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Setelah sholat selesai, Nabi itu aqbala biwajhi, Nabi balik kanan terus tanya, ayyukum yaqulu hadil kalimah, siapa tadi yang ngelafatkan kalimat itu? Buat itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi, kalimat kreatif. Wah, enggak, diam semua sahabat. Pas diam semua terus takut sekali, terutama yang melafatkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya dawuh, enggak kok, enggak ada masalah. Saya tadi itu kaget saja, ada 12 malaikat yabtadirunaha ayyuhum yaqudu awal. Saya tadi kaget saja ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu. Wah, akhirnya sahabat anada ya Rasulullah. Ndak, artinya kan ada kalimat kreatif yang enggak diajarkan Nabi dan dibenarkan. Nah, jadi sobat-sobat, dari cuplikan video tadi, Gus Baha menjelaskan kalau yang menguatkan syariat itu bukan dolalah, itu hasanah. Yang dolalah itu yang berhadap-hadapan dengan syariat, artinya pro dan kontra, artinya jelas hitam dan putih. Gus Baha mengambil contoh seorang sahabat yang ketika iktidal menambahkan doa. Ini disampaikan oleh Gus Baha untuk menguatkan bahwa ada bid'ah hasanah, tidak semuanya dolalah. Buktinya ya sahabat ini melakukan. Namun Gus Baha lupa ketika itu Rasulullah masih hidup, sehingga Rasulullah bisa memberi persetujuan. Kan pada akhirnya itu menjadi tidak bid'ah karena Rasulullah memberi persetujuan. Nah sekarang ya, amalan bid'ah yang dilakukan para pelaku, para pendukung dan pembelanya, siapa yang memberikan persetujuan? Sedangkan perkataan Umar, sebaik-baik bid'ah adalah ini, ketika beliau mengumpulkan sahabat sholat tarawih berjamaah dengan satu imam yang tadinya sholatnya masing-masing. Nah,
Tetapi perkataan Umar itu adalah karena ya awalnya sahabat sholat tarawih secara sendiri-sendiri, kemudian disatukan dalam satu jamaah dan satu imam. Nah itu perubahan itu bukan ya bid'ah secara syariat, karena sholat tarawih berjamaah ini pernah dilakukan oleh Nabi, meskipun cuma 3 malam, karena Nabi mengkhawatiri ini dianggap wajib. Nah jadi perkataan Umar yang dijadikan landasan adanya bid'ah hasanah bukan bid'ah syariat, bukan membuat yang baru. Perkataan Imam Syafi'i yang membagi 2 bid'ah, ada majmumah, ada mahmudah. Tetapi kan ada perkataan Imam Syafi'i berikutnya bahwa jika ada hadis Nabi, sunnah Nabi yang sahih yang bertentangan dengan pendapatku, ambil sunnah Nabi, ambil hadis Nabi, tinggalkan pendapatku. Jika bid'ah itu, yang dolalah itu, yang berhadap-hadapan, ya artinya ya menurut perkataan Gus Baha tadi, ya artinya kan jelas, ya perbedaannya jelas, seperti siang dan malam, seperti hitam dan putih, atau pro dan kontra, berarti jelas bid'ah itu. Nah kalau bid'ah ini jelas, ya rasanya tidak mungkin ya Rasulullah akan selalu mewanti-wanti, mengingatkan ketika beliau menjadi khotib Jumat ya mengenai bid'ah ini. Karena ya kalau dia berhadap-hadapan kan sudah jelas. Dan ya akan sangat mudah menghindarinya. Akan tetapi, kenapa Rasulullah selalu mengingatkan, mewanti-wanti mengenai bahaya bid'ah ini? Karena bid'ah ini tersamar. Dia menyerupai syariat. Baik ya, menurut kita, ya, akan tetapi sesat berdasarkan syariat. Siapa yang memungkiri membaca Al-Quran? Siapa yang memungkiri membaca Al-Fatihah? Baik. Siapa yang memungkiri ya menyebutkan kalimat thayyibah, tahlil, la ilaha illallah? Baik. Semuanya tidak ada yang mengatakan itu tidak baik. Semua itu perkataan baik. Namun ketika dia dibungkus, dikemas menjadi satu ritual, dan ritual itu tidak pernah diajarkan dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, dan acara tersebut ya dikenal dengan nama tahlilan. Nah di sini kategori bid'ahnya, sehingga yang melakukan tidak menyadari bahwa dia sudah melakukan perbuatan ya menurut hadis Nabi adalah sesat. Nah, itulah makanya Nabi selalu mengingatkan. Nah, jadi Gus Baha, bid'ah itu, atau Gus Baha mengistilahkan bid'ah dolalah, ya, yang berhadap-hadapan tidak benar. Karena kalau berhadap-hadapan jelas, ya orang bisa langsung membedakan, oh ini bid'ah,
ini bukan, maka mudah menghindarinya. Tetapi bid'ah itu tidak berhadap-hadapan. Malah sepertinya ya, sesuai dengan perkataan Gus Baha, menguatkan syariat sepertinya. Akan tetapi ternyata itu bid'ah. Itu yang kata Nabi sesat. Nah, demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa batum qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.